Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah salat tarawih yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai dengan hari ini, hari yang ke-23 Ramadan, kita sudah melaksanakan puasa, dan insya Allah nanti kita akan melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-24. Berarti kita Ramadan tinggal 6 hari lagi. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya sekalian. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini saya ingin berwasiat kepada diri saya sendiri, untuk pribadi saya beserta para hadirin semua. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara berusaha sekuat tenaga melakukan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Ramadan merupakan bulan yang mulia, bulan utama, serta banyak berkah yang terkandung di dalamnya. Barang siapa memuliakannya, maka akan mendapat keberkahan yang setimpal melebihi kadar hormatnya pada bulan suci tersebut. Di sini ada keterangan tentang Islam, tentang iman dan hubungannya dengan berpuasa. Lantas bagaimanakah hubungan ihsan dengan puasa? Sesungguhnya jika kita sejenak mau berpikir lebih dalam tentang ihsan, sebagaimana diterangkan dalam hadis yang artinya, kemudian dia lelaki itu berkata, beritahukan aku tentang ihsan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Dan menghubungkannya dengan hadis puasa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, semua amal Bani Adam akan dilipat gandakan kebaikan 10 kali sampai 700 kali lipat. Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa, maka ia untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Maka kita akan menemukan benang merah yang memudahkan kita belajar memperbaiki ihsan kita dalam ibadah puasa. Bagaimana bisa? Hadirin yang berbahagia, bila kita cermati pada akhir hadis kedua, Allah sendiri mengatakan dengan gamblang bahwa tentang pahala puasa adalah urusanku, tidak dapat dihitung dan dikira-kira sebagaimana pahala ibadah lain. Hadis ini sebenarnya telah menjelaskan kepada kita bahwa siapapun yang sedang puasa senantiasa berada di bawah pengawasannya. Allah senantiasa melihat pola tingkah seorang yang berpuasa. Apakah benar dia tidak minum ketika seorang diri?
Apakah dia tidak makan di dalam mobil pribadinya? Semua ada dalam pantauannya. Karena itulah puasa adalah urusan pribadi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan keluarga ataupun yang lainnya. Bisa saja dia berlaku seolah puasa di depan keluarganya dan karyawannya, tetapi tidak bisa pura-pura di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, ini berarti konsep puasa sebagaimana kita pahami bersama sejalan dengan konsep ihsan yang berbunyi, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Jika kita dapat melihat Allah karena kondisi kita sebagai yang belum suci dari najis, dosa, dan maksiat, yakinlah bahwa Allah senantiasa melihat kita. Inilah tingkatan ihsan yang kedua, tingkatan terendah yang oleh para sufi disebut dengan muraqabah. Merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, sungguh dahsyat sekali posisi seorang muslim apabila selalu merasa dirinya diawasi. Diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua lakunya, dalam semua perbuatannya, dalam semua kelakuannya. Tidak hanya yang berhubungan dengan batalnya puasa, tapi ke semua amal manusia. Pastilah tidak akan ada orang korupsi, pastilah tidak ada pencuri, pastilah tidak ada maksiat, karena selalu berasa yakin Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi dan melihat semua yang kita lakukan. Inilah yang kami maksud dengan meningkatkan kualitas ihsan. Hendaknya ihsan tidak hanya diterapkan pada hal-hal yang membatalkan puasa saja, hal-hal yang membatalkan puasa saja, tapi ke semua laku tindakan keseharian. Insya Allah ketika tingkat muraqabah telah kita capai, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghadiahi kita tingkat musyahadah, yaitu tingkatan ihsan tertinggi, yaitu apabila engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.